Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Majelis hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang berjejer dengan rapi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia kita ini dikenal sebagai negara multikultural karena memang Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, 718 bahasa, dan 6 agama resmi yang diakui. Kemarin ketika berangkat ke Palangkaraya, berada di atas pesawat, saya melihat hamparan hijau sejauh mata saya memandang. Hanya tasbih dan takbir yang keluar dari lisan saya. Begitu indahnya Kalimantan, bak permadani yang dihamparkan oleh Allah dari surga. Maka tidak heran kalau kemudian Indonesia dikenal dan dikatakan sebagai paru-paru dunia, karena Indonesia dikaruniai oleh Allah hamparan hutan tropis, dan Indonesia nomor 3 terluas di dunia, dan itu ada di mana? Kalimantan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Indonesia kita ini juga disebut dengan Zamrud Khatulistiwa. Allah begitu pemurah kepada negeri ini. Indonesia diletakkan tepat di tengah garis Khatulistiwa. Subhanallah, begitu besar karunia yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Selain kita diberikan karunia, kekayaan alam yang melimpah, Allah memberikan kita keberagaman yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain di seluruh belahan bumi ini. Tapi ingat hadirin sekalian, keberagaman Indonesia ini bisa menjadi malapetaka besar bagi Indonesia apabila tidak mampu dirawat dengan baik, tidak dikelola dengan arif dan bijaksana. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Merawat Keberagaman, Memperkuat Persatuan. Dan sebagai rujukan kita adalah firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakar wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk,
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Imam Suyuti, asbabun nuzul dari ayat 13 surat Al-Hujurat ini memiliki dua riwayat, dan salah satunya adalah riwayat dari Imam Abu Daud. Ketika Rasulullah SAW datang menemui Bani Bayadah untuk meminta kepada Bani Bayadah menikahkan salah seorang putrinya dengan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hindin. Abu Hindin ini, hadirin sekalian, adalah seorang bekas budak yang dibebaskan kemudian bekerja sebagai tukang bekam. Apa jawaban dari Bani Bayadah? Mereka berkata, "Ya Rasulullah, masa iya? Mana mungkin kami menikahkan putri kami dengan seorang bekas budak?" Jawaban Bani Bayadah inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat 13 dari surat Al-Hujurat itu, sebagai teguran keras kepada Bani Bayadah atas kesombongannya dan diskriminasinya kepada Abu Hindin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayat 13 ini merupakan kalimat khobar, berita yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua, bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kemudian Allah lah yang menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kita saling mengenal. Allah menggunakan kata lita'arafu yang berwazan pada tafa'ala yatafa'alu fi'lul mazid biharfin. Jadi kata lita'arafu ini bermakna saling interaksi antara dua orang atau lebih. Yang mengenal bukan cuma satu, yang satu mengenal yang satunya lagi, yang satu ini juga mengenal yang satunya. Itu maksud lita'aruf, bahwa kita punya suku bangsa 1340 di Indonesia. Contohnya di Kalimantan, Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin belajar dari sopir Grab. Saya tanya, di sini ada berapa sukunya? Ada Dayak, ada Bandar, ada Kutai, ada Melayu, Insyaall, dan lain-lain. Sulawesi punya suku Bugis, Makassar, Toraja, Insyaall. Orang Sami kira-kira dari mana? Dari orang Sami kira-kira dari mana? Dari Bali. Dan kalau ada suatu saat Bali, dan kalau ada suatu saat Bapak Ibu mendengar berembe kabar di Naama Semetonjari Senamian, itu adalah bahasa dari suku Sasak yang ada di Lombok, Nusa Tenggara. Bahasa dari suku Sasak yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita harus saling mengenal, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita harus saling mengenal, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kata Dr. Yunahar, tafahum, saling mengerti. Kalau kita sudah saling mengerti, maka kita akan saling menghormati. Itu yang disebut dengan toleransi, dalam bahasa agamanya namanya tasammuh. Yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong menolong. Yang keempat adalah takaful, saling menjamin. Jika kita sudah saling mengenal, kita sudah saling memahami, kita mau saling tolong menolong, maka tidak ada lagi yang akan saling caci memaki. Tidak akan ada lagi saling diskriminasi, tidak akan ada lagi yang bertikai, semuanya aman. Maka Indonesia Emas 2045 kenapa tidak bisa
bisa kita wujudkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada diri saya sendiri, kepada Bapak Ibu yang hadir dan kita semua yang menjadi aparatur negara. Yuk, kita aktif mengambil bagian di dalam merawat keberagaman ini. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang dapat memprovokasi masyarakat, apalagi sampai menimbulkan konflik dan keresahan di tengah masyarakat. Ingat, pada diri kita melekat lambang-lambang negara, karena kita ini sesungguhnya bertugas menyelenggarakan pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka ambil bagian di dalam merawat keberagaman dan memperkuat persatuan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan satu istimbat. Keberagaman merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaganya, merawatnya dengan baik akan menjadi perekat dan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Atas segala khilaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.